Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Anggi Rahayu dengan NIM 4411421030 dari Rombel Biologi A 2021. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Nilai-nilai keindonesiaan umum, suatu antisipasi terhadap kecenderungan konvergensi nasional. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Jadi setelah hingga saat ini kita telah melewati 76 tahun kemerdekaan Indonesia, patutlah rasanya kita menengok ke belakang dengan penuh apresiasi nih. Karena sampai saat ini sejarah bangsa Indonesia itu terlewat tanpa sia-sia. Nah, harus diakui bahwa tekanan kepada apresiasi itu mencerminkan suatu sikap pandang yang optimistis. Namun, kiranya sejalan dengan semangat penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti diajarkan oleh agama-agama. Nah, jika kita ingin membagi periode sejarah Indonesia sampai saat ini, maka masa tersebut dapat terbagi menjadi dua, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Nah, kiranya dibenarkan untuk menyatakan bahwa masing-masing masa itu dengan pola dan caranya sendiri telah memberi sumbangan besar kepada usaha penumbuhan dan pengembangan bangsa Indonesia. Orde Lama sendiri dapat kita maknai sebagai masa persiapan dan pengalaman yang akhirnya mengantarkan kita kepada konklusi tentang perlunya ditempuh jalan Orde Baru. Sedangkan Orde Baru merupakan kelanjutan langsung masa sebelumnya itu yang lahir berkat pengalaman periode yang mendahuluinya. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan selintas tentang nasionalisme. Jadi sebelum meneruskan pembahasan tentang bab ini, maka ada baiknya kita mengingat kembali beberapa konsep dasar tentang nasionalisme. Nah, dalam mendefinisikan perkataan nasionalisme ini, Stanley Band menyebutkan paling tidak 5 hal. Yang pertama yaitu semangat ketaatan kepada suatu bangsa atau semacam patriotisme. Yang kedua, dalam aplikasinya kepada politik, nasionalisme menunjuk kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa sendiri itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain. Lalu yang ketiga ada sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa, dan karena itu kita masuk ke yang empat, yaitu doktrin yang memandang perlunya kebudayaan bangsa untuk dipertahankan. Lalu yang terakhir yaitu nasionalisme adalah suatu teori politik atau teori antropologi yang menekankan bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu. Nah, selain itu nih sifat dasar dan kriteria nasionalitas dapat diberi batasan. Yang pertama itu sebagai bentuk kenegaraan. Yang kedua sebagai kesatuan bahasa dan budaya. Yang ketiga sebagai kesatuan warisan umum atau common heritage. Yang keempat sebagai kesatuan wilayah. Yang kelima sebagai perwujudan adanya tujuan bersama. Dan yang keenam adalah sebagai perwujudan upaya penentuan nasib sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kecenderungan konvergensi nasional. Jadi, masa Orde Baru itu tidak dapat kita pandang sebagai hal yang final untuk pertumbuhan bangsa Indonesia. Sebaliknya, pengalaman itu harus kita pandang sebagai tidak lebih dari suatu fase yang mungkin secara historis mesti dilalui disebabkan determinisme berbagai pengalaman historis itu sendiri dalam kombinasinya dengan kondisi lingkungan fisik bangsa kita. Nah, dari sudut pandang itu, yang banyak memberi harapan masa depan kita adalah adanya kecenderungan umum bangsa kita ke arah suatu konvergensi nasional, yakni konvergensi di bidang konsep-konsep dasar sosial, budaya, dan politik. Harus diakui bahwa ungkapan ini pun bernada optimistis, seperti halnya dengan pandangan apresiatif kepada masa lalu bangsa kita sebagaimana disinggung di awal tadi.
Nah, konvergensi sendiri itu adalah suatu hasil bentuk saling pengertian, mutual understanding, dan berakar dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima. Nah, memberi dan menerima itu pada urutannya berakar dalam kemantapan masing-masing kelompok kepada diri mereka sendiri, atau secara negatifnya timbul dari hilangnya berbagai kekhawatiran antar kelompok. Nah, lalu dari situ timbullah suatu pertanyaan, bahwa benarkah pada setiap perkembangan, pada tahap perkembangan sekarang ini, masing-masing pengelompokan intra-Indonesia telah menjadi semakin mantap kepada diri masing-masing sehingga terjadi perasaan aman dan saling mempercayai dalam hubungan antar kelompok? Nah, pertanyaan ini bisa dijawab secara optimistis namun tidak kehilangan realismenya. Nah, jadi maksudnya dibandingkan dengan masa-masa lalu, di masa kemerdekaan Indonesia saat ini yang ditandai dengan secara nisbi semakin dimungkinkannya hubungan positif antar kelompok. Nah, keadaan tentu saja belum seideal keinginan banyak dari kita, namun dari yang sedikit ada itu, kita berharap dapat mengembangkannya secara maksimal. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai perataan beban dan kesempatan. Jadi perataan beban dan kesempatan di segala bidang pada individu-individu dan kelompok-kelompok anggota bangsa merupakan salah satu wujud nyata ide tentang keadilan sosial. Sehingga bisa kita sebut sebagai salah satu wujud langsung tujuan kita bernegara. Nah, masa Orde Baru dengan segala kekurangannya, baik yang serius maupun yang ringan, itu menunjukkan kemungkinan diwujudkannya cita-cita perataan beban dan kesempatan itu. Apabila jika tidak dalam politik pluralisme terbatas terasa menjadi penghalang, dan juga tidak dalam bidang ekonomi di mana pragmatisme ekonomi itu tidak terlalu menopang. Nah, perataan itu cukup terasa dalam bidang pendidikan. Meskipun dalam pendidikan ini pun jika tidak berlaku untuk semua lapisan masyarakat atau kecenderungan elitis pendidikan karena sistem seleksi calon siswa atau mahasiswa, baik seleksi menurut kemampuan akademis maupun finansial, semakin terasa tidak sejalan dengan prinsip keadilan pendidikan. Lalu ada kenyataan bahwa akses kepada pendidikan semakin banyak ditentukan secara meritokratis, yaitu berdasarkan kemampuan baik akademis maupun ekonomis, dan bukan berdasarkan pertimbangan askriptif, yaitu faktor keturunan atau status orang tua seperti pada zaman kolonial, sehingga telah dihasilkan suatu perataan relatif pendidikan nasional kita. Nah, perolehan pendidikan ini itu tidak saja menunjang mobilitas horizontal, tetapi juga bahkan lebih penting lagi untuk mobilitas vertikal. Nah, secara menyeluruh nih mobilitas itu harus dilihat sebagai bagian terpenting dalam pertumbuhan nasional. Selanjutnya kita masuk ke dalam subbab kosmopolitan, bukan nativisme. Nah, jadi kecenderungan konvergensi nasional harus diarahkan kepada penguatan pandangan hidup yang lebih kosmopolit, yaitu suatu tata pergaulan nasional dalam arti lahiriah maupun maknawiyah yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Nah, ini mengingat bahwa dalam kenyataannya, bangsa Indonesia itu disusun sebagai gabungan dari berbagai pengelompokan etnis yang sedemikian beragamnya. Nah, oleh karena budaya Indonesia ialah rangkuman dari puncak berbagai budaya daerah, maka nilai keindonesiaan itu harus bersemangatkan kosmopolitisme, bukan nativisme. Nah, sebab dalam kelanjutan wajarnya, nativisme itu akan hanya berakhir pada daerahisme atau jika bukan sukuisme. Nilai-nilai keindonesiaan umum yang kosmopolit Indonesia itu dapat secara pasif dibiarkan tumbuh sendiri, yaitu antara lain karena nilai-nilai bisa merupakan hasil bersih interaksi pergaulan berbagai kelompok anggota bangsa Indonesia yang ditopang oleh adanya pemerataan kesempatan. Nah, tetapi sikap pasif itu dapat dibenarkan jika ada asumsi yang berdasar bahwa pertumbuhan wajar keindonesiaan itu tidak akan terkena oleh usaha interupsi yang penuh kesengajaan atau deliberate, misalnya oleh bahaya laten komunisme yang sampai sekarang masih menjadi doktrin pertahanan keamanan kita.
Masuk ke subbab yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi, penumbuhan dan penemuan nilai-nilai keindonesiaan umum, yakni universal Indonesia yang mencakup seluruh segmen bangsa, akan mempunyai dampak strategis dalam pembangunan politik nasional kita, yaitu adanya sumber legitimasi kultural bagi kekuasaan yang ada. Nah, nilai-nilai luhur bangsa kita dirumuskan dalam konstitusi, yakni Pancasila. Dan sumber legitimasi inilah kriteria terakhir keabsahan suatu kekuasaan di negeri kita. Lalu untuk mempertinggi kemampuan kita memikul tanggung jawab, kita harus secara kreatif menumbuhkan sikap mantap kepada diri sendiri sebagai bangsa. Sebagai sumber legitimasi politik, kemantapan dan keterbukaan itu menghendaki adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, Pancasila sebagai rumusan tentang cita-cita nasional yang tinggi tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selamanya. Nah, pelaksanaan nilai-nilai itu akan menyatu dengan proses, dan proses yang progresif, yaitu proses yang terus-menerus membuat kemajuan, hanya terjadi jika kita dijiwai oleh semangat keterbukaan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.